A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Projo yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih kita rasakan. Semoga di sisa usia kita selalu diberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Salawat serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan lantaran agama Islam. Hadirin sahabat Projo yang dimuliakan Allah, ibadah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut diketahui bahwa dijalankannya ibadah puasa untuk membentuk kita, hambanya Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah indikasi atau cerminan dari sifat takwa tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah puasa apabila kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, setidaknya akan menghadirkan 3 kesolehan sebagai wujud bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesolehan personal. Kesolehan personal merupakan kesolehan individual sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kita melaksanakan sholat, kita menunaikan ibadah puasa itu sendiri, kita mengaji, zikir, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kesolehan ini sangatlah mudah kita capai, apalagi pada bulan suci Ramadan seperti ini. Barang siapa yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan pengampunan bagi dosa-dosanya yang sudah lampau. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan disebut juga dengan bulan penuh berkah. Selanjutnya yang kedua adalah kesolehan sosial. Kesolehan sosial merupakan kesolehan seseorang dengan orang lain dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena apabila kita melaksanakan ibadah puasa dan bisa menghayati dengan sungguh-sungguh, akan menghadirkan kepekaan dan solidaritas terhadap persoalan sosial. Karena persoalan sosial ini apabila kita tidak bisa menghayati makna sebuah kelaparan, makna sebuah dahaga, akan sulit kita memahami saudara-saudara kita yang sedang kekurangan di luar sana. Pada bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam juga diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat fitrah, di mana salah satunya yang berhak menerima zakat fitrah adalah kaum fakir dan miskin. Dengan zakat fitrah tersebut bisa dipastikan dan sebagai jaminan bahwa nanti pada saat takbir berkumandang, pada saat umat Islam merayakan hari kemenangan, semoga sudah tidak ada kelaparan lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, kesolehan selanjutnya adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan merupakan kesolehan dengan lingkungan dalam rangka atau sebagai wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah menerangkan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dari ayat tersebut jelas diterangkan bahwa Allah mengingatkan kita semua terjadinya kerusakan yang ada di atas bumi ini adalah ulah dari manusia itu sendiri. Dan dengan menjalankan puasa Ramadan, insya Allah kita bisa meningkatkan kesolehan terhadap lingkungan. Karena apa? Hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan bisa dikurangi. Secara contoh kecil, mungkin kita beribadah di rumah, mengurangi mobilitas, mengurangi asap rokok apabila kita sedang menjalankan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah,
ketiga kesolehan tersebut di atas akan benar-benar menjadi kesolehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan ini, yaitu di 11 bulan berikutnya, kita tetap bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai di bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi apabila kebaikan atau kesolehan tersebut hanya terlaksana dalam bulan Ramadan saja, berarti puasa yang kita lakukan belum bisa mengubah kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang konsisten dalam berbuat kebaikan dari waktu ke waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dalam berpuasa di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan kesolehan-kesolehan tersebut di atas secara istiqomah, dan kita dilindungi dari godaan syaitan yang selalu menyeru kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa menyandang predikat takwa dan kita bisa dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.